Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita belajar bersama. Semoga apa yang kita ikhtiarkan diijabah oleh Allah. Kisi-kisi UPPPG PAI tahun 2023. Nomor 1, sikap nasionalisme. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh sikap nasionalisme di lingkungan sekolah antara lain mengikuti upacara bendera, menghormati guru di sekolah. Untuk kisi-kisi nomor 3, sikap patriotisme. Arti patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini, berkorban dapat berupa harta atau jiwa raga seseorang. Contohnya, ziarah ke makam pahlawan, berkunjung ke museum, mengikuti pawai budaya dan kemerdekaan, meneladani sikap para pahlawan, menonton film perjuangan bersama keluarga dan teman-teman, merayakan hari besar nasional, serta memahami artinya. Untuk kisi-kisi nomor 15, sikap samapta. Kata samapta berarti keadaan siap siaga, siap sedia, dan waspada. Jadi, samapta dalam hal ini adalah kesatuan jiwa yang menanamkan dan menerapkan sikap disiplin serta membentuk pola sikap dan tingkah laku yang siap siaga dalam segala situasi yang dibutuhkan. Untuk nomor 21, konsep zakat profesi. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Dalam setiap bulan, mahasiswa dapat mengevaluasi besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan. Menghitung zakat penghasilan. Cara menghitung zakat penghasilan adalah dengan mengalihkan pendapatan yang sudah mencapai nisabnya dengan 2,5%. Nisab zakat penghasilan adalah 85 gram emas atau setara dengan 5.240.000 per bulan. Biasanya akan dihitung zakatnya setelah kita potong dengan kebutuhan setiap bulan. Jadi 2,5% ini dikalikan dengan harta lebihan. Untuk soal kisi-kisi nomor 22, zakat produktif. Diberikan deskripsi contoh. Pemberian zakat kepada mustahik, mahasiswa dapat menganalisis kriteria distribusi zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan segala sesuatu secara terus-menerus. Dengan harta zakat yang telah diterimanya, ini pendapat Asnaini tahun 2008. Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail agar mustahik bisa menghasilkan ikan. Contohnya zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Kriteria distribusi zakat produktif urayanya adalah sebagai berikut. Konsumtif tradisional. Harta zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Ini contohnya seperti zakat fitrah. Konsumtif kreatif. Harta zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga, produktif tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Yang keempat, produktif kreatif. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif ini yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk menambahkan modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial atau proyek ekonomi. Untuk kisi-kisi nomor 23, nikah dalam ajaran Islam. Disajikan deskripsi kasus nikah dalam Islam. Menurut pandangan para ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah dalam Islam. Ada 3
Ada wajib, ada sunnah, dan ada haram. Jadi contohnya wajib menikah. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus zina atau kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah yang terdiri dari mahar, sandang, pangan, dan papan. Jika seorang berada dalam posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sunnah menikah, hukum menikah yang kedua adalah sunnah. Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitasnya, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah. Untuk kisi-kisi nomor 24, hukum poligami. Disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Mahasiswa dapat menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan kondisi darurat yang membolehkan seseorang suami berpoligami adalah sebagai berikut. 1. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak, disebabkan karena mandul atau penyakit. Yang kedua, di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suami tidak sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Untuk kisi-kisi nomor 25, konsep bank dalam ajaran Islam. Disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. 1. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya penggunanya untuk investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang sejalan dengan tuntutan ekonomi Islam seperti menghindari riba, gharar atau tipuan, dan maisir atau judi. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank adalah sebagai berikut. A. Wadiah, yaitu titipan uang atau barang dan surat-surat yang berharga. Mudharabah artinya kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana. Dengan mudharabah, Bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung rugi, sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukannya. Yang C, musyarakah atau syirkah atau persekutuan.
Pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil saham pada usahanya atau patungan. Kedua belah pihak andil dalam mengelola usaha patungan itu dan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit dan loss sharing. Murabahah artinya jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Syarat murabahah antara lain bahwa pihak bank harus memberikan informasi selengkapnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari kos plusnya. Qard hasan artinya pinjaman yang baik. Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama para nasabah yang memiliki deposito di Bank Islam. Yang F, ijaroh, yaitu akad sewa menyewa antara satu atau dua orang, antara satu lembaga dengan lembaga yang lain berdasarkan prinsip syariah. Yang G, hiwalah, yaitu akad perpindahan utang dari si A ke si B yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kisi-kisi nomor 26, konsep riba dalam Islam. Disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status bunga bank dalam ajaran Islam. Konsep bunga bank terhadap perbedaan sikap para ulama dalam menghukuminya. Menurut penelitian, penulis sedikitnya terdapat 4 ulama tentang hukum bunga bank ini. 1. Kelompok muharrimun, artinya kelompok yang menghukumi haram secara mutlak. Yang kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Yang ketiga, kelompok muhalilun, artinya kelompok yang menghalalkannya. Dan yang keempat, kelompok yang menganggapnya subhat. Berikut ini adalah uraian 4 kelompok ulama yang seperti dimaksud. A. Kelompok pertama ini adalah Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qardawi, Sayyid Sabiq, Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, dan Fuad Muhammad Fahrudin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasi'ah ya, yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat, ya. Tidak boleh berhubungan, ya. Terkait dengan kondisi tersebut, Yusuf Qardawi berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Keharamannya bersifat mutlak. Kelompok yang antara lain Mustafa Az-Zarqa. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, seperti bentuk pemerasan kepada kaum lemah. Yang konsumtif berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Tokoh yang tersebut terakhir ini membedakan antara riba dengan rente. Menurutnya, riba itu sifatnya konsumtif dan memerah si peminjam yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Kelompok antara lain Hasan. Beliau berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagai mana yang dimaksud dalam ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat ke-130. Yang D, kelompok Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara subhat, belum jelas keharamannya. Karena yang diharamkan menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan Quran Surat yang kedua ayat 279. Untuk kisi-kisi nomor 27, konsep fi dalam ajaran Islam. Diberikan narasi konseptual tentang fi dari para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fi dalam ajaran Islam. Konsep fi dalam ajaran Islam. 1. Pengertian dan hukum fi. Fi artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga, tapi apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan hukum bunga bank? Untuk menjawab masalah ini dapat dikembalikan kepada pendapat ulama tentang hukum bunga bank itu sendiri. Bagi kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank untuk kepentingan administrasi, ya, maka mereka pun juga mengharamkan fee, karena fee berarti itu artinya kelebihan, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. Tegasnya mereka menganggap fee adalah riba, meskipun fee itu digunakan untuk dana operasional. Sedangkan ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh. Selain alasan bahwa tanpa fee maka bank tidak bisa beroperasi, maka keberadaan sesuatu sebagai alat sama hukumnya dengan keberadaan asal. Artinya apa? Boleh, ya, hukum asal sesuatu adalah boleh atau mubah. Dalam hal ini hukum fee sama dengan bank, yaitu boleh, ya. Fee dalam aktivitas masyarakat juga terus berkembang. Setiap ada apapun jasa yang diberikan harus selalu diganti dengan pembayaran yang disyaratkan. Seperti parkir motor atau mobil harus ada fee. Praktik seperti ini sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat sepanjang tidak memudorotkan. Hukum fee seperti ini juga dibolehkan selama tidak ada paksaan atau kerugian dari salah satu pihak. Konsep hak dan kewajiban warga negara. Ini kisi-kisi nomor 28. Hak warga negara. Hak keselamatan jiwa dan harkata. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keadilan hukum dan pemerataan. Yang ketiga, hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yang keempat, hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang kelima, hak untuk bebas beragama. Yang keenam, hak untuk mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Kewajiban rakyat terhadap pemerintah. 1. Kewajiban taat kepada khalifah. 2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. Yang ketiga, membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan, bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kisi-kisi nomor 29, perkembangan Islam pada masa Abu Bakar. Diberikan data, sejarah, dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dakwah dan pendidikan pada masa Abu Bakar. A. Metode dakwah bil lisan, berarti menggunakan lisan. Yang B. Metode dakwah bil tatwin
Artinya apa? Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq merupakan strategi dakwah. Dalam perang Yamamah, dalam misi menumpas nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam akan habisnya para penghafal karena gugur di medan peperangan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di berbagai media, seperti pelupah kurma, tulang unta, dan lain-lain yang disimpan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menugaskan kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, maka jasa terbesarnya Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban manusia sekarang adalah usaha pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Yang C, metode dakwah biliat. Artinya apa? Biliat berarti dengan tangan. Itu secara tekstual, tapi secara kontekstual yang dapat diartikan sebagai kekuatan kekuasaan. Yang D, metode dakwah bilhal. Abu Bakar As-Siddiq ingin merealisasikan politik dan kebijakan negara yang telah digariskan dan menunjuk sejumlah sahabat sebagai pembantu dalam melaksanakan hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai bendahara umat Menteri Keuangan yang diserahkan kepercayaan untuk mengelola urusan-urusan Baitul Mal. Yang E, metode dakwah uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan khutwah. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh. Memberi keteladanan yang baik kepada umat Islam merupakan metode dakwah yang efektif. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ilmu tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan bersakat. Sekalipun demikian, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa ini, yaitu memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia, dan Syria. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Ketika peserta didik selesai mengikuti pendidikan di kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Ya. Ini kisi-kisi yang nomor 30, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat menganalisis perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab tersebut. Metode dakwah pada masa Abu Umar bin Khattab yaitu A. Pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Selanjutnya, beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramla, Tibus, Uka, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah atau 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Yang B, mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintah dan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar,
ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Yang C, membagi wilayah pemerintah Khalifah Umar bin Khattab dengan membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin menjadi pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur atau khodi yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah tertentu. Mungkin itu saja untuk kisi-kisi nomor 1 sampai 30 di kisi-kisi UP PPGPI tahun 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.